Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di dalam masjid ini untuk menunaikan satu kewajiban yang telah dititahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan kecuali atas dasar uzur syar'i. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim di dalam kehidupan sehari-harinya. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, ia harus memegang teguh ajaran agama. Ia harus mempelajari apa yang terkandung di dalam agamanya. Banyak dari kaum muslimin yang sementara ini melalaikan tentang kewajibannya untuk mempelajari agamanya, untuk berpegang teguh dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semestinya demikian sebagai seorang muslim. Ia berkewajiban untuk mempelajari apa dan bagaimana agama yang ia anut. Satu di antara yang Allah sebutkan tentang keutamaan seorang muslim yang berpegang teguh kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengungkapkan tentang keutamaan seorang muslim yang berpegang teguh kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya kehidupan seorang muslim tidak akan pernah lepas dari apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam perkara muamalah, ketika seorang muslim membuka jalur-jalur bisnis, maka ketika ia mempelajari apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jalur-jalur bisnis yang dilandasi oleh tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam niscaya akan mendatangkan keberkahan di dalam bisnisnya. Seorang muslim yang ketika ia membina kehidupan rumah tangganya dengan berlandaskan kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kehidupan rumah tangganya niscaya akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, karena sepasang suami istri itu senantiasa merujuk kepada apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang muslim yang mendidik anaknya, seorang muslim yang mendidik masyarakatnya, seorang muslim yang kemudian ia mentarbiyah keadaan masyarakat di sekitar lingkungannya, maka ketika tarbiyah, ketika pendidikan itu didasarkan kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya tarbiyah pendidikan itu akan berhasil guna dan akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di sekitarnya. Hadirin sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan taufik kepada antum semua. Inilah pentingnya betapa kita harus benar-benar berpegang teguh kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya sungguh merugi ketika seorang muslim ia tidak bersendikan kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia beribadah tetapi ibadahnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia mendapatkan dosa dari ibadah yang dilakukannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Man 'amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amal, satu perbuatan, yang perbuatan tersebut tidak didasarkan atas perintah kami, atas perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah betapa penting seorang muslim benar-benar menunaikan ibadah, menunaikan satu amalan, menunaikan satu aktivitas, benar-benar bersendikan kepada apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi ketika seorang hamba meninggalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika petunjuk Nabi tidak dijadikan sebagai landasan hidupnya, ketika bimbingan Nabi tidak dijadikan sebagai pegangan hidupnya, ketika apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian dijadikan sebagai pegangan hidupnya, maka kerugian demi kerugian akan ia dapatkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, betapa pentingnya kehidupan seorang muslim untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menukilkan pernyataan dari para sahabat dan para kibar at-tabi'in, orang-orang terdahulu yang saleh. Kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang teguh kepada sunnah itu adalah jalan keselamatan. Najah dari apa? Najah min kulli halakah. Selamat dari kebinasaan. Wanhiraf, selamat dari penyimpangan. Waddalal, selamat dari kesesatan. Wazaigh, dan selamat dari penyimpangan, dari penyelewengan. Apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah hendaknya menjadi perhatian kita, bahwasannya ketika seseorang berpegang teguh al-i'tisam, memegang teguh as-sunnah, maka orang tersebut najatun, akan mendapatkan keselamatan. Para ulama lain menjelaskan bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, di antaranya adalah as-sunnah, ia akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan di dunia dari keselamatan dari berbagai macam bentuk kebid'ahan. Keselamatan di akhirat yaitu selamat dari siksa api neraka. Itulah keutamaan orang yang senantiasa berpegang teguh kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan
yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa hidup berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ia makan dengan cara yang dituntunkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia mengucapkan basmalah, ia makan dengan tangan kanannya, dan seterusnya. Ketika ia berbisnis, maka berbisnis itu pun ia sesuaikan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berbisnis dengan cara bersikap jujur. Apabila barang yang ia jual terdapat cacat celak, maka kemudian ia jelaskan cacat celaknya kepada calon pembelinya. Ia berbisnis dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ia mendidik istri dan anak-anaknya, ia berusaha untuk mendidik istri dan anak-anaknya dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana? Yaitu dengan cara lemah lembut. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk mendidik istri dan anak-anak kita dengan cara yang lemah lembut. Bukan dengan cara-cara preman, bukan dengan cara-cara yang kasar, bukan dengan cara-cara yang keras, bukan dengan cara-cara yang akan menjadikan istri dan anak kita melakukan pembangkangan demi pembangkangan. Karena sikap kita yang tidak benar, sikap kita yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim, ia akan berusaha untuk selalu hidup di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, keutamaan orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang artinya, kullu ummatin yadkhulunal jannah, semua umatku, setiap umatku yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang tidak mau masuk ke surga wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, tidak mau taat kepadaku, membangkang terhadap apa yang dituntunkan olehku, faqad aba, dialah orang yang enggan, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Maka seorang hamba, seorang muslim yang benar-benar ia berusaha di dalam kehidupannya untuk selalu mencontoh, meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia yang akan mendapatkan al-jannah, surga. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit khutbah ini
memotivasi kita untuk selalu hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan sedikit dari khutbah Jumat ini setidaknya menyadarkan kita betapa pentingnya kita hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi hidup di dunia ini penuh dengan berbagai macam fitnah. Fitnah dunia, fitnah tentang masalah keduniaan. Banyak orang yang tergelincir karena urusan-urusan dunia. Banyak orang yang kemudian meninggalkan sunnah Nabi SAW dengan sebab fitnah dunia. Demikian juga fitnah-fitnah yang lainnya. Fitnah dalam perkara pendidikan, fitnah dalam perkara hubungan antara lawan jenis dan berbagai macam fitnah lainnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah tersebut. Allahumma inna nas'aluka al-fitnah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afiyah wa na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dan afiat, dan kami berlindung kepadamu dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak maupun fitnah yang tersembunyi. Itulah di antara yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, doa agar kita selamat dari berbagai macam fitnah. Dan di antara jalan keselamatan dari berbagai macam fitnah yaitu al-i'tisamu bis sunnah, yaitu berpegang teguh kepada sunnah, karena berpegang teguh kepada sunnah najatun, adalah jalan keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat keimanan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa kaum muslimin yang hidup maupun yang mati, dosa-dosa dari kaum mukminin yang hidup maupun yang mati. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka